Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Intan Indri Apsari with student number A320230079. I'm from Sega 13. So today I will introduction type of standardized tests QSETs. So let's go. Number 1, standardized types test QSET, TOEFL or test of English as a foreign language, used for academic purpose, especially for those who want to continue their study in the United States and other English-speaking countries. So, jadi itu digunakan untuk keperluan akademik, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di Amerika Serikat dan negara-negara bahasa Inggris lainnya. Lalu ada TOEFL IBT. So, TOEFL IBT taken online at a test center. Lalu ada TOEFL IBT Home Edition, same as IBT but done from home with online supervision. TOEFL IBT Paper Edition, a 2-session test partly taken at test center and partly from home. Itu TOEFL IBT Home Edition itu sama dengan IBT tapi dilakukan dari rumah dengan pengawasan online. Lalu ada TOEFL IBT Paper Edition, itu ujian dengan 2 sesi, sebagian diikuti di pusat ujian dan sebagian dari rumah. Lalu ada TOEIC Test of English for International Communication, used for professional and work purpose, has a scoring system from 10 to 990 points. Test format: listening and reading 2 hours 13 minutes, speaking and writing 1 jam 30 menit. Ada IELTS. Lalu ada IELTS, International English Language Testing System, required for study and employment in countries such as Australia, Canada, UK, and USA. Divide 2 types, ada IELTS Academic for higher education and professional registration. Lalu yang kedua ada IELTS General Training for employment, work experience, and migration. Lalu yang ketiga ada IELTS format and scoring. IELTS has a scoring scale of 1 until 9. This test is owned by the British Council, IDP-IELTS Australia, and Cambridge English. IELTS itu memiliki skala penilaian 1 hingga 9. Nah, ujian ini tuh dimiliki oleh British Council, IDP-IELTS Australia, dan Cambridge English. Terus IELTS ini diperlukan untuk studi dan apabila kalian ingin bekerja di negara-negara seperti Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Terdiri dari 2 jenis, yaitu ada IELTS akademik, yaitu untuk pendidikan tinggi dan registrasi profesional. Lalu yang kedua ada IELTS General Training, itu untuk pekerjaan, pengalaman kerja, dan migrasi kalau kalian ada keinginan untuk pergi ke luar negeri, dalam artian bisa pergi untuk belajar atau bekerja, kalian bisa menggunakan IELTS ini. Nah, skor untuk IELTS sendiri itu dari 1 hingga 9. Lalu untuk TOEIC tadi, listening, TOEIC itu digunakan untuk keperluan profesional dan pekerjaan. Sistem penilaiannya berkisar dari 10 hingga 990 poin. Ada 2 tipe, listening dan reading, itu 2 jam 30 menit. Lalu ada speaking and writing 1 jam 30 menit. So the conclusion, TOEFL, TOEIC, and IELTS tests serve different purposes depending on academic or professional needs. Understanding the format and type of tests can help
test taker choose the test that best suits their goals. Jadi artinya TOEFL, TOEIC, IELTS memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan akademik atau profesional. Lalu memahami format dan jenis ujian dapat membantu peserta ujian itu untuk memilih apa yang mereka butuhkan dan tujuan mereka itu untuk apa. So that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.